kalau kita urut ke Kalau kita urutkan di antara imam-imam ini 4 mazhab, ada imam pertama Abu Hanifah yang paling tua, yang kedua Imam Malik, ketiga Imam Syafi'i, baru keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata mereka ini ada tasalsul, ada hubungan keempat ini. Kenapa saya bilang ada hubungan? Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah. Saat beliau meninggal, Imam Syafi'i lahir. Nah, Imam Syafi'i itu belajar sama Imam Malik. Ya. Belajar mati. Macet. Tiba-tiba mati. Bus baterai. Namanya juga cadangan. Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik, ya. Beliau datang ke Madinah. Nah, terus Imam Syafi'i juga belajar sebenarnya dalam mazhab Hanafi, tapi sama muridnya Muhammad Syaibani dengan Abu Yusuf. Ahmad bin Hanbal itu belajarnya sama Syafi'i. Nah, saling guru dengan murid baik mereka nih. Ya, guru sama murid. Makanya Ahmad bin Hanbal itu selama 40 tahun, ya, 40 tahun setiap dia sholat selalu mendoakan gurunya Imam Syafi'i. Allahumma ghfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris. Itu doa dia tiap kali sholat. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa Muhammad bin Idris atau dikenal dengan Asy-Syafi'i. Saking dia mengidola ke Imam Syafi'i, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kita mulai masuk. Siapa itu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Nah, jadi ternyata Imam Syafi'i ini dia punya silsilah dengan Rasul, tapi dia bukan keturunan Rasul, ya. Dia punya silsilah dengan Rasul, ketemunya di Abdi Manaf, ya. Jadi dari Abdi Manaf ini baru ketemu dengan Rasul. Nah, di antara kakek buyutnya Imam Syafi'i ini ada namanya Syafi' bin Sa'ib. Nah, ada Syafi' dan Sa'ib. Dulu kakek buyutnya ini masih belum masuk Islam, ya, belum masuk Islam kakek buyutnya. Nah, pada saat perang Badar, Syafi' ini tugasnya apa? Tugasnya memegang bendera kaum musyrikin. Nah, kalau dalam perang dulu ada petugas yang memegang bendera yang tidak boleh dilepas. Bendera itu walaupun sudah terluka badannya harus dipegang terus bendera itu. Itu untuk memotivasi para prajurit yang lain. Nah, pada saat perang Badar, kakek buyutnya ini Syafi' dan bin Sa'id ini ternyata ditangkap dan ditawan. Nah, pada zaman dahulu setiap tawanan yang masuk, yang kalah dalam perang ini, setiap tawanan itu kalau nak bebas, dua, mun bayar, mun acak bayar, maka tugas mereka adalah mengajarkan kalau ada ilmu. Kalau mereka punya ilmu, mereka harus mengajarkan ke kaum muslimin. Kalau selesai baru boleh dilepas.
Itu kecerdasan Rasulullah. Jadi tawanan itu jangan cuma dikurung baik. Kalau mereka ada manfaat, guna ke. Nah, inilah salah satu sahabat Rasul yang penulis wahyu, Zaid bin Sabit, itu pacak baca tulis gara-gara apa? Dia belajar dari para tawanan-tawanan kaum muslimin itu. Tawanan-tawanan perang dikumpulkan, yang pacak ngajar ini belajar sama mereka. Itu setelah sekian lama udah belajar baru dibebaskan. Jadi begitu Rasulullah SAW memanfaatkan tawanan-tawanan tersebut. Baik. Muhammad bin Idris ini selalu tadi saya bilang didoakan oleh muridnya Ahmad bin Hanbal dalam setiap sholat. Sampai anaknya ini heran, apalah ya aku ini, bapakku ini selalu doa ke dia ini, cak hebatnya nuwung ini, pengen aku ini ketemu cak mana nih nuwungnya. Maka ditanya ke Imam Ahmad, ngapo Pak kamu tuh selalu doa ke dia? Dijawab oleh Ahmad bin Hanbal, ya bunaya, kana Syafi'i kasyamsi lid dunya wa kal afiyati lil jasad. Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia ini yang nerangi kita dengan ilmunya. Wa kal afiyati lil jasad, seumpama kayak kesehatan bagi tubuh kita. Maka kita perlu belajar dari beliau. Itu saking dia ngidola kan. Kalau orang Arab tuh biasa mujamalah apa? Mengidolakan seseorang itu pasti dengan kata-kata yang menyanjung gitu. Maka suatu ketika Ahmad bin Hanbal dalam salah satu kajiannya meneliti membahas salah satu hadis Rasulullah SAW, innallaha yab'atsu li hadhil umma ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus untuk umat ini setiap 100 tahun. Setiap 100 tahun man yujaddidu laha dinah. Seorang mujaddid, seorang pembaharu yang akan memberikan pembaharuan terhadap agama kita. Nah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tak salah kalau nyemat ke bahwasannya yang dibilang dalam hadis ini adalah Syafi'i. Kenapa? Karena 100 tahun sebelumnya telah hadir Umar bin Abdul Aziz. Setelah 100 tahun Umar bin Abdul Aziz, lahirlah Imam Syafi'i. Maka mujaddid pada 100 tahun ini adalah Imam Syafi'i. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Karena keilmuan beliau. Nah, bagaimana kehidupan Imam Syafi'i ini? Imam Syafi'i ini lahirnya tadi 150 Hijriah, lahir di Gaza. Kalau kita benar sering lihat sekarang jalur Gaza yang sering perang sekarang, beliau lahir di sana di Palestina. Tapi ada salah satu pendapat mengatakan bahwasannya Imam Syafi'i itu lahirnya di Asqalan. Maka ada salah satu ulama terkenal di Asqalan, Ibn Hajar al-Asqalani, salah satu ulama terkenal di Asqalan. Nah, beliau wafatnya 204 Hijriah. Jadi 150 Hijriah lahir, 204 Hijriah meninggal. Jadi umur beliau sekitar 54 tahun. 150 dengan 204. Bertepatan beliau meninggal tahun itu Imam Syafi'i lahir, tahun itu Imam Abu Hanifah meninggal. Maka ada ulama mengatakan hilangnya salah satu ulama dan lahirnya ulama yang lain di situ. Lahir Imam Syafi'i. Tapi ada pendapat yang lain terlalu yang fanatik dengan mazhab Hanafi katanya Syafi'i ini telat lahirnya. Karena apa? Karena takut ketemu Abu Hanifah. Itu fanatik Imam Abu Hanifah. Tapi
ya itu canda-candaan aja. Memang ada beberapa orang yang fanatik dengan mazhab ini kadang buat hadis-hadis palsu juga, ya, fanatik dengan mazhab Malik, buat hadis palsu tentang Imam Malik, fanatik tentang Imam Abu Hanifah, buat hadisnya tentang itu. Jadi hadis maudhu, hadis ini seolah-olah benar tapi nggak ada rujukannya sebenarnya. Seperti dalam orang fanatik dalam mazhab Imam Malik mengatakan, laula Malik lakana dinu halik. Kalau tidak kata Imam Malik, dunia ini akan hancur. Padahal tidak kata hadisnya. Ada juga yang mazhab Hanafi, yang fanatik dari mazhab Hanafi. Suatu ketika ada murid Hanafi ketemu dengan murid Imam Syafi'i, berdebat mereka, saling adu argumen. Nah, tiba-tiba yang murid Abu Hanifah ini kalah debat karena tidak mau kalah tadi, dia sebut ke hadis, ya'ti zaman ja'ilaikum Idris ibn Idris wa huwa asyaddu minal iblis. Akan datang suatu zaman, katanya, akan lahir Ibn Idris, anaknya Idris, dan dia lebih kejam daripada iblis. Nah, itu kadang hadis-hadis yang tidak mungkin masuk akal. Ada juga yang Ahmad bin Hambal, buat mazhab Ahmad bin Hambal terlalu fanatik, dan Ahmad bin Hambal buat hadis, wasiatu li ummati an tatahambalu. Wasiatku terhadap umatku, kamu harus mengikuti mazhab Ahmad bin Hambal. Nah, ini fanatik-fanatik buta nih. Jadi ada yang seperti itu. Seperti kita juga ada kenyataan kita pada saat ini, perbedaan-perbedaan pendapat, yang satu pendapatnya lebih condong kepada NU, yang satu pendapat lebih condong ke Muhammadiyah, aja saling jelek ke? Katanya NU itu. Balik ke Muhammadiyah, Muhammadiyah apa dia katanya. Bahasa Singgawi yang penting beda dengan NU. Nah, padahal perbedaan-perbedaan ini sebelum ada NU dan Muhammadiyah udah ada. Seperti perbedaan dalam kunut, Muhammadiyah kata kunut, NU ada kunut. Seolah-olah yang kunut itu milik NU. Itu sebenarnya sudah perbedaan zaman dulu. Dalam mazhab Abu Hanifah nggak ada kunut. Dalam mazhab Syafi'i ada kunut. Jadi udah perbedaan-perbedaannya udah masalah klasik. Jadi kalau sekarang masih nak dibahas agak ketinggalan gitu. Jadi makanya kita nggak harus menghindari fanatik-fanatik buta seperti ini. Nah, balik ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini ketika lahir di Gaza, umur 2 tahun, tahu-tahu wong tuanya meninggal, bapaknya meninggal. Nah, setelah bapaknya meninggal, emaknya ini kepengen anaknya ini jadi wong pinter. Walaupun aku miskin, bak kau dak kate, aku pengen kau jadi wong pinter, wong cerdas. Maka diajak Imam Syafi'i ke Mekah. Diajak ke Mekah, umur 5 sampai 6 tahun di Masjidil Haram itu biasa ada pengajian-pengajian, ya. Belajar Al-Qur'an, belajar tajwid. Nah, umur 5 tahun, 6 tahun itu Imam Syafi'i disuruh, yang kau pergi ke masjid itu belajar dengan ulama-ulama di sana. Kacak kita ini mungkin TPA mungkin ya. Belajar ke TPA. Pergi sana belajar Quran. Nah, yang jadi masalah apa? Ketika Imam Syafi'i datang, dia ini orang miskin, tidak ada duit. Ternyata di masjid itu harus bayar. Nak belajar di sini ada bayarannya. Imam Syafi'i kata duit. Katanya, aku malu, belajar kata duit. Uang ada duitnya lo, ada bukunya. Nak belajar kitab, sudah kata emaknya, kau minggir baik di pojokan. Ya, kau dengar ke segala omongan saya itu, kau dengar ke, kau hafal ke. Itu kata emaknya. Minggir kau di pojokan dari masjid itu, mana kau bisa terdengar, kau dengar ke,
apa-apa ilmu dari syekh itu kau hafal kan? Akhirnya apa? Semua yang diajarkan ulama di Masjidil Haram dia hafal. Makanya umur 7 tahun dia sudah hafal Quran. Umur 7 tahun. Dan setelah itu dia hafal Quran, dia hafal juga matan-matan dalam ilmu Islam. Matan-matan dalam ilmu Islam tuh banyak ya. Ada dalam matan Nahu namanya Alfiyah bin Malik, ada matan Jurmiyah, Al-Baikuni, dalam waris Ar-Rahabiyah, matan Ibn Suja. Itu banyak matan itu tuh apa ya? Suatu kaidah ilmu yang disusun oleh ulama untuk mempersingkatnya. Jadi misalkan dalam fikih dibuat matannya simple sedikit, nah cukup ngapal matan itu sudah paham tentang ilmu fikih. Nah, Imam Syafi'i udah hafal itu. Maka saking cerdasnya Imam Syafi'i ini, umur 7 tahun dari hafal Quran, baca ini baca itu, maka ketika syekhnya berhalangan hadir di masjid itu, yang ditunjuk jadi gantinya apa? Imam Syafi'i. Masih kecil padahal. Umur 7 tahun. Nah, di usia selanjutnya 10 tahun, dia bisa menghafal Muwatta Ibn Malik. Kitab Muwatta punya karangan Imam Malik. Jumlahnya sekitar 30.000 hadis. Umur 10 tahun dia sudah hafal. Nah, yang lucunya lagi, cak mano dia hafal ini? Cak mano nih yang dia hafal? Dia hafal Muwatta Imam Malik ini gara-gara apa? Dia ini miskin. Miskin tidak terbeli dengan buku, kan? Nah, apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Dia minjem kitab wong. Oi, boleh tak aku minjem buku ini? Berapa hari kau minjam? 9 hari be. Nanti aku balik ke. Dalam waktu 9 hari dia hafal Muwatta itu. Saking cerdasnya dia. Makanya ketika ulama sirah yang terkenal Ibn Hisham, sirah Ibn Hisham itu terkenal, rujukan dalam kitab sirah. Ditanya, pernah dia datang dari Mesir, datang ke Baghdad. Waktu itu Imam Syafi'i lagi di Baghdad, di Irak. Ketemu dengan Imam Syafi'i ini, ngobrol, diskusi panjang lebar. Kata Imam Ibn Hisham, ya Allah, aku tak nyangko ternyata Allah bisa menciptakan wong cak dia ini. Alangkah cerdas wong ini gitu. Mungkin kita sekarang nengok cak Ustaz Adi Hidayat, cak komputer. Quran di sini, alat letaknya di sini, ayat ini. Nah, Imam Syafi'i dah sebanding. Masih lebih dari itu lagi. Semua kitab dia hafal. Masih kecil. Umur 10 tahun dia sudah hafal Muwatta. Nah, umur 12 tahun Imam Syafi'i ini sudah dilihat oleh Sufyan Ats-Tsauri. Cerdasnya yang muda ini katanya. Makanya dia latih, dia didik. Umur 15 tahun kata Sufyan Ats-Tsauri, kau sudah boleh jadi memberikan fatwa di sini. Nah, di Mekah bukan sembarang orang bisa memberikan fatwa. Imam Syafi'i umur 15 tahun. Kalau kita sekarang umur berapa? 15 tahun. SMP. Iya, budak SMP. SMP lah baca ngasih fatwa. Kalau budak sekarang nggak tahu umur 15 tahun baca apa. Main HP, main layangan. Nah, salah satu rahasia kenapa Imam Syafi'i bisa pintar juga, ini faktor ibunya juga. Ibunya ini pengen anaknya ini benar-benar pintar, maka dari kecil dia lepak ke bukan di kota, tapi di pelosok desa, kabilah namanya Huzail.
Huzail ini salah satu kabilah kecil tetapi terkenal paling fasih setelah Quraisy. Ya. Suku Baduy yang di sana itu terkenal bahasanya paling bagus, bercampur-campur dengan bahasa, kalau bahasa Arab itu ada namanya bahasa Amiyah, bahasa Fusha, bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah itu bahasa dusun dulu, bahasa gitu. Bahasa Fusha itu bahasa ininya, resminya. Nah, Imam Syafi'i dari kecil dididik hidup di Bani Huzail ini. Agar apa? Agar bahasanya bagus. Makanya salah satu keutamaan Imam Syafi'i dulu, dia itu terkenal sebagai ahli bahasa. Bahkan kalau dia dia bisa menjadi penyair pada waktu itu. Tapi dia diajak oleh ibunya, udah kau jadi ilmu, belajar Al-Quran, belajar fikih, belajar itu baik, katanya. Ini sebenarnya sama seperti Rasulullah SAW dulu. Rasulullah SAW dulu waktu dia kecil disusui di Bani Sa'idah sama Halimah Sa'diyah. Kecil-kecil di sana, tinggal di sana, belajar dengan suku ini, Bani Sa'diyah ini. Karena apa? Disinilah dia dididik akhlak di suku ini. Kalau dia di kota mungkin agak beda. Kayak gitu. Makanya didikan Allah, cara mendidik Rasul itu kayak gitu. Maka Imam Syafi'i ini belajar dari situ juga. Ayah anak aku kalau nak pinter, nak bagus bahasanya, kirim ke sini. Makanya dia bagus bahasanya. Nah, kita balik lagi. Imam Syafi'i setelah umurnya 15 tahun sudah boleh memberi fatwa. Dia berpikir, aku nak belajar. Caknyo aku harus nyari guru lagi. Lalamu aku di Mekah ini. Maka yang terkenal pada waktu itu, ulama terkenal sedunia adalah Imam Malik. Adanya di Madinah. Nah, bukan sembarang orang pacak belajar dengan Imam Malik ini. Maka Imam Syafi'i nulis surat ke gubernur di Madinah. Nulis surat, tolong rekomendasi ke aku. Aku nak jadi murid Imam Malik. Bisa tak kira-kira? Nah, gubernurnya tidak berani. Kiai ini nih, Imam Malik ini ulama besar. Bukan di Madinah tapi seluruh dunia. Tidak berani dia ngasih. Ya udah, kata Imam Malik, aku datang ke Madinah nak ketemu dengan Imam Malik. Ketika bertemu, sebelum dia bertemu Imam Malik, dia hafal muwatta. Maka dalam salah satu pengajiannya ditanya, apa kata Imam Malik, apa ini bahasan kita tentang ini? Siapa yang bawa kitab? Kata Imam Syafi'i, aku hafal. Tanya lagi, siapa yang bawa kitab? Aku hafal. Tanya ketiga, siapa yang bawa kitab? Aku hafal, Sudah, kau baca ke? Dibaca ya. Budak ini baru datang, belum pernah datang ke sini, tiba-tiba hafal dia. Maka ketika diajak diskusi oleh Imam Malik, dengar kecerdasannya, bahasanya bagus, ya udah, kata Imam Malik, kau belajar dengan aku di sini, serap ilmu-ilmu aku. Maka mulai saat itu Imam Syafi'i jadi murid Imam Malik sampai 9 tahun jadi muridnya. Karena apa? Karena Imam Malik ini, beliau bukan tipikal kayak Imam Syafi'i. Beliau ini mantap di Madinah. Tetapi di Madinah inilah sumber segala ilmu. Ulama-ulama itu datang ke sini, kalau sumber-sumber hadis sudah ada di sini. Maka Imam Syafi'i banyak belajar sama beliau nih, hafal hadis-hadis tentang dari Imam Malik. Setelah 9 tahun dia ngerasa masih haus akan ilmu, masih belum puas. Udah belajar sana sini, katanya ke Imam Malik, akulah belajar 9 tahun di sini. Aku pengen juga nak belajar tentang mazhab Hanafi. Boleh tak aku pergi ke Irak, di Baghdad, di sana ada muridnya Imam Abu Hanifah.
Maka kata Imam Malik, lajulah. Bukan lajulah baik. Ini duit bekal kau, pergilah kau ke sana, belajar sana. Nah, itu mengguru. Tidak cukup kau pergi pergilah situ. Tidak, ini lah duitnya untuk kau di jalan. Karena Imam Malik itu memang kayo. Jadi pergi Imam Syafi'i ke sana. Belajar di sana, ketemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah ada dua. Muhammad Hasan Asy-Syaibani dengan Abu Yusuf Al-Qadhi. Itu dua murid Imam Abu Hanifah yang terkenal. Ada sih kok lagi muridnya tapi tidak pula terkenal. Karena ada pendapat ulama, ada kaul-kaul mengatakan murid ketiga ini memang paling pintar dari dua ini, tapi kurang punya adab sama gurunya. Merasa pintar tadi ketika gurunya datang, tidak tahu itu, tidak noleh itu. Nah, akibatnya apa? Dua murid ini yang lebih terkenal daripada yang ketiga tadi. Makanya dalam buku-buku mazhab Abu Hanifah, mundak kaul Muhammad atau Abu Yusuf, dua itulah. Nah, belajarlah Imam Syafi'i dengan dua guru ini yang terkenal ini. Maka setelah belajar panjang dengan dua ulama ini, Imam Syafi'i mampu menggabungkan dua madrasah. Namanya madrasah Ahlul Hadis, dia belajar sama Imam Malik. Yang kedua madrasah Ahlul Ra'i, yang pendapat-pendapat mereka itu banyak pakai akal. Makanya dua madrasah ini yang kedepannya Imam Syafi'i menulis sebuah kitab namanya ada Ar-Risalah. Ar-Risalah ini karangan Imam Syafi'i, kitab yang pertama di dunia yang membahas tentang usul fikih. Makanya sang pencetus ilmu usul fikih itu Imam Syafi'i. Cak mano? Ceritanya Abdurrahman bin Mahdi, salah satu ulama Baghdad itu nulis surat ke Imam Syafi'i. Ya Syafi'i, bisa tak kira-kira kau buat ke tulisan risalah tentang usul fikih? Aku ini butuh katanya, untuk ulama-ulama sini. Sudah Syafi'i buat, ditulis, dia kirim ke Baghdad. Ketika buku itu sampai ke Baghdad, dibaca oleh ulama-ulama Baghdad, semuanya pada kagum. Ini benar-benar mempermudah dalam mempelajari mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi rujukan buku beliau. Nah, maka setelah sekian tahun beliau ada di Baghdad tadi, dia buat kitab fikih juga, namanya Al-Hujjah, atau terkenal saat ini dengan namanya Qaul Qadim. Kenapa Qaul Qadim itu pendapat lama? Kenapa? Karena Imam Syafi'i setelah dari Baghdad, terakhir pada masa hidupnya, terakhir dia di Mesir. Nah, di Mesir itu ketemu dengan ulama-ulama di Mesir, ketemu dengan orang-orang Mesir. Tiba-tiba, katanya, pendapat-pendapat yang dulu, yang aku buat di Irak dulu, caknya harus aku perbaiki. Maka dia mencabut semua fatwa-fatwa beliau yang ada di Mekah, yang di Baghdad. Dia buat buku baru namanya Al-Itu karangan Imam Syafi'i, atau nama lainnya Qaul Jadid, pendapat baru. Maka boleh sebenarnya berubah fatwa. Kalau dulu dia mungkin masih sedikit gurunya, makin banyak belajar, ternyata ada beberapa hal yang mungkin harus dikoreksi, kata Imam Syafi'i. Makanya dia rubah pendapat-pendapat dia di Baghdad tersebut. Nah, setelah dari Baghdad masih belum puas, masih nak belajar. Pergi lagi, dia pergi ke Yaman. Di Yaman dia belajar firaq atau mazhab-mazhab lain. Termasuk di situ dia belajar Syiah, mazhab Syiah.
Tapi bukan untuk masuk Syiah. Dia belajar untuk mencari apa masalah di Syiah ini. Dia cari apa kira-kira yang bermasalah dalam Syiah ini apa. Makanya dia belajar di situ. Maka setelah umur 50 tahun merasa sudah tua, dia baru ke Mesir pula. Ke Mesir sekian tahun sampai 504 beliau meninggal di situ. Nah, ini pelajaran dari Imam Syafi'i bagaimana orang untuk menuntut ilmu itu harus datangi guru-gurunya. Makanya ulama mengatakan al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi. Bukan ilmunya datang ke kita. Kita yang datangi guru. Itu adabnya. Adab dengan guru. Maka seperti Ahmad bin Hanbal tadi, adab dengan guru juga. Setiap dia menukil, ya, ulama-ulama dulu mengajarkan, setiap menukil atau mengambil salah satu dari kitab karangan ulama, maka adab kita adalah apa? Mengatakan qaul, ini perkataan imam ini, sebut di akhirnya rahimahullah kalau yang ulama tersebut sudah mati. Kalau masih hidup, hafizahullah. Maka itu salah satu adab ketika menukil salah satu pendapat atau dari kitab, maka harus sebut ke rahimahullah atau hafizahullah. Itu adab kepada guru. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu cerita Imam Syafi'i ini kan selalu disanjung oleh muridnya. Banyak ulama-ulama nyanjung, masuk tadi Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai anaknya ini anak perempuan penasaran, cak mano nian guru bapak aku nih, parsnya cak mano, ibadahnya cak mano. Sampai tiba-tiba satu saat Imam Syafi'i ini datang menemui Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal, aku nak nginap di rumah kau, boleh tak? Padahal guru katanya, silakan, terserah kamu guru. Nginaplah Imam Syafi'i. Ketika datang ke rumah Imam Syafi'i, apa? Disidangkannya makanan yang paling lemah. Oh, mati guru. Makanlah guru. Makan Imam Syafi'i dengan lahap. Oh, makan hoji makan ini. Anaknya nengok. Benar apa ini ulama? Anak kecak hoji yang makan. Apa yang dilepak oleh Imam Ahmad tadi habis? Wow ya. Kebuluran. Lapar namanya saya ni. Lama nak makan kalau saya ni. Nah, makan ini habis. Udah kalau dia dari jalan jauh, lama nak makan kalau anaknya. Udah. Setelah itu semayang Isya, setelah semayang Isya, kata Imam Ahmad, ini saya kamar kamu kalau nak istirahat. Masuk Imam Syafi'i dalam kamar. Mulai dari saat itu tidak keluar Imam Syafi'i dalam kamar telah. Diintipnya oleh anaknya nih. Apa dia gawe wong itu? Dijingoknya tidur baik. Semalaman itu anak Imam Ahmad penasaran kan dengan gurunya. Ini cak hebat nih. Dijingoknya, diintipnya sampai subuh jingoknya. Apa dia gawe wong ini? Apa tidur wong ini? Dia nguling, ngadap ke dinding, tidak bergerak-gerak. Tidur ini. Ketika bangun, sudah subuh ya, sudah masuk salat waktu azan subuh, langsung semayang. No, lah ada uduk dulu ini. Tidur semalaman. Tidak beres. Tidak beres ini. Aku nak bertanya dengan bapakku, dengan ayah. Ayah anda, kata kamu Imam Syafi'i ini wong hebat. Kamu doakan terus 40 tahun. Gawe dia di rumah kita ni apa? Makanan kita hidang ke dia habisnya. Gawe dia tidur baik. Bangun masuk waktu subuh dah uduk lagi. Langsung semayang. Awak tidur baik dari semalam. Maka dengan berat hati Imam Ahmad kan husnuzon sama gurunya, mungkin ada sesuatu yang lain. Dia akhirnya karena anaknya penasaran, akhirnya Imam Ahmad nanya,
Imam Syafi'i, aku nih, aku tanya ke, sebenarnya ini yang anak aku yang penasaran nih, kira-kira, ya, kau dan dirimu datang ke sini, ngapis ke lauk aku, habis nasi aku, cak wong kelaparannya. Kau tadi malam tidur semalaman, dak do semayang tahajud, dak do berzikir. Tiba-tiba waktu subuh kau langsung semayang, dak duduk lagi. Nah, kira-kira apa? Maka dijawab oleh Imam Syafi'i. Yang pertama katanya, aku makan di rumah kamu nih karena aku percaya kau tuh wong soleh. Ya? Maka karena kau wong soleh, pasti makanan yang dihidangkan ke aku pasti makanan halal. Dan aku yakin kalau kau tuh wong yang dermawan. Maka kata Imam Syafi'i, ta'amul karim dawa wa ta'amul bakhil da. Makanan orang yang dermawan itu adalah obat. Dan makanan orang yang bakhil itu adalah penyakit. Aku semalam sakit. Aku berniat, ya Allah, aku makan dari makanan orang soleh ini, semoga jadi obat bagi aku. Makanya aku habis ke makanan itu. Itu jawaban aku. Wah, memang ulama nih aneh. Merinding aku. Nah, yang kedua katanya, ngapo aku semalam sudah makan, sudah semayang, masuk kamar nguling. Sebenarnya aku dari sudah isya itu tidak tidur-tidur. Ngapo? Selama aku nguling itu muncul di kepalaku puluhan masalah-masalah dalam fikih. Ya, ketimbul pertanyaan ini. Aku semalaman mikir ke apa dia jawabannya. Jadi semalaman dari sudah isya sampai subuh itu Imam Syafi'i dapat mencarikan jawaban-jawaban dari puluhan pertanyaan tentang fikih. Jadi ulama-ulama dulu itu sebelum mau nanya dia ulah mikir ke. Kaji ini bakalan kamu tanya ke, ini bakalan kamu tanya ke. Aku cari jawabannya dulu. Jadi semalaman itu Imam Syafi'i nyari jawabannya, maka dia tidak tidur. Nah, ngapo aku waktu subuh aku langsung semayang? Karena aku dari sudah isya sampai subuh batal. Tak tidur mikir ke masalah-masalah tadi. Itu gawe aku semalam. Nah, anaknya tadi dengar, bukan wong biasa ini, guru wajar. Bapakku 40 tahun doa ke beliau terus. Ini rahasianya. Ketika nyingok nian, mak ini Imam Syafi'i. Memang bukan kaleng-kaleng ketemu. Itu. Jadi inilah setelah itu Imam Syafi'i hidup di Mekah, di Mesir sampai umur tahun 204 Hijriah. Beliau meninggal di situ. Nah, sekarang masih ada makam Imam Syafi'i di Mesir sampai saat ini. Kalau ada yang kesempatan ke Mesir, kunjungi makam beliau. Tuh. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah tenang ngopi dulu ya. Walaupun ini cak cerita ya, tapi insya Allah kita banyak manfaat. Cak inilah perjalanan ulama-ulama dahulu. Jadi memang ulama-ulama dahulu dicetak bukan dadakan, dari kecil. Dari kecil dididik sampai besar, dan memang semangat dalam menuntut ilmu untuk bertemu ulama-ulama ini yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Jadi bukan ujuk-ujuk dia pacak itu dah, terkenal mazhabnya kemana-mana udah. Memang proses beliau dalam menuntut ilmu seperti itu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan pada
subuh kali ini bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah perjalanan hidup dari Imam Syafi'i. Mungkin di lain kesempatan kita bisa juga bahas cak mana perjalanan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, imam-imam lain, biar kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan-perjalanan hidup mereka. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya 'aziz ya ghaffar ighfir dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba asatizatina wa dzunuba masyayikhina wa dzunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'waahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'waahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.